Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai, mari kita semua berdoa. Semoga pelajaran yang kita terima hari ini dapat dengan mudah kita pahami dan bermanfaat bagi diri kita semua. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks prosedur, maka pada hari ini kita melanjutkan pelajaran yang baru, yaitu teks eksplanasi. Baik, Bapak mau tanya, adakah yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, benar. Mari beri tepuk tangan bagi kawan kalian yang telah menjawab. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Fenomena itu sendiri berarti sesuatu yang luar biasa yang dapat dijelaskan dan dirasakan oleh panca indera. Masih ada 5 pelajar pelaku tawuran maut di Bekasi. Tim reaksi cepat Dinas Sosial Kabupaten Jember, Jawa Timur merazia pengamen, gelandangan, Untuk dan kesekian pengemis. kalinya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara meletus. 45 jenazah korban tsunami Aceh tahun 2000. Kemacetan panjang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur Senin siang. Nah, kalian tadi sudah melihat potongan-potongan berita dari media televisi nasional. Melalui potongan-potongan berita tersebut, dapat kita katakan bahwa yang menjadi sumber berita adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik berupa fenomena alam ataupun fenomena sosial. Fenomena alam adalah segala kejadian yang tidak diciptakan manusia. Contoh, banjir, letusan gunung berapi, dan pembusukan makanan. Kemudian, fenomena sosial adalah segala kejadian di luar kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh, mudik, kriminalitas, dan kemiskinan. Jadi, kita bisa mengatakan teks eksplanasi ini biasanya dipakai pada media berita, baik televisi, radio, ataupun media cetak, dengan tujuan memberikan penjelasan sebab akibat suatu peristiwa atau gambaran secara lengkap atas sebuah fenomena atau peristiwa. Teks eksplanasi sendiri memiliki beberapa ciri. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Maksudnya, pernyataan umum mengenai peristiwa yang terjadi ditopang dengan sebab akibat dan diinterpretasikan dan analisa mengenai peristiwa tersebut untuk diambil sebuah kesimpulan akhir. Ciri teks eksplanasi yang kedua, berdasarkan fakta dan data. Penjelasan yang diberikan harus disertai data-data yang biasa diperoleh melalui wawancara, pengamatan, referensi buku, bacaan, dan lain sejenisnya. Data-data yang dipakai harus bersifat fakta nyata di lapangan. Ciri yang ketiga, bersifat objektif. Harus bersifat objektif, jangan ala kadarnya, tanpa data dan fakta. Tidak diperbolehkan melakukan hayalan atau perspektif belaka, meski didukung oleh bukti realitas yang real, jadi tidak rekaan. Ciri yang keempat, membahas sebuah pengetahuan atau peristiwa. Teks eksplanasi bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan yang tidak jelas, bukan hanya untuk hiburan atau sejenisnya, namun teks jenis ini harus memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang akan dipaparkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi beserta proses-proses sebab akibatnya. Ciri yang terakhir, bersifat informatif. Teks eksplanasi harus bersifat memaparkan data, menjelaskan informasi secara nyata, tanpa bersifat menggurui atau mendoktrin.
Dalam teks eksplanasi, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan. 1. Fokus pada hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, ataupun tawuran. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi kronologis dan kausalitas. 5. Menggunakan kalimat pasif dan biasanya predikatnya berimbuhan di ataupun ter. Sebelumnya Bapak ada menyebutkan tentang struktur teks eksplanasi pada bagian ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pertama dari teks eksplanasi yang berisi penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena itu terjadi. Kedua, deretan penjelas merupakan bagian yang sering disebut urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam. Yang ketiga atau terakhir, interpretasi merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik yang dibahas. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Bapak harap setelah menerima pelajaran ini, kalian bisa membuat dan menganalisis sebuah teks eksplanasi. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bagikan channel ini. Terima kasih. Mantike Banjar hebat bermartabat.